Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Halo anak-anakku kelas 6 yang hebat, yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Fahmi yang akan memberikan pengajaran PABB yang pada hari ini kita akan membahas tentang isi pokok kandungan surat Al-Qadar. Namun sebelumnya anak-anakku sekalian, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa surat Al-Insyirah dan doa sebelum belajar. Semuanya bisa bersama-sama membaca dengan Pak Fahmi. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar? Jangan lupa buku dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting yang nanti akan Pak Fahmi sampaikan, dan semoga kalian diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman yang cepat, karena walaupun kalian belajar di rumah tapi tetap harus semangat. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah tentang surat Al-Qadar. Perlu kita ketahui bahwa Allah menurunkan wahyu atau firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua periode. Yang pertama disebut periode Makkah dan yang kedua disebut periode Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah itu disebut golongan surat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Madinah itu disebut golongan surat Madaniyah. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang surat Al-Qadar dan isi pokok kandungannya, mari kita baca bersama-sama yuk. Pak Fahmi yakin kalian semuanya sudah hafal. Biar tambah kuat hafalannya, kita baca dari awal hingga akhir. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa surat Al-Qadar ini menempati urutan surat yang ke-97 di dalam Al-Quran. Tepatnya berada di juz 30.
Jadi anak-anak kalau ingin mencari surat Al-Qadar ada di mana, kalian buka Al-Quran, ada di juz 30 urutan nomor 97. Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Tadi di awal sudah Pak Fahmi sampaikan, kalau ada surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah, maka tergolong surat Makkiyah. Ya, betul sekali. Jadi surat Al-Qadar ini termasuk golongan surat Makkiyah. Nama surat Al-Qadar ini diambil dari bunyi ayat yang pertama di dalam surat Al-Qadar ini, yang artinya Al-Qadar itu sendiri adalah kemuliaan. Kalau kita sering mendengar ada istilah Lailatul Qadar, itu berarti artinya malam kemuliaan. Lailah itu artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Baik anak-anak sekalian, Pak Fahmi ingin mengupas ayat per ayat dan mau diperhatikan dengan baik apa artinya dan apa maksudnya. Ayat yang pertama yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Yang dimaksudkan dari ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Quran dari lauh mahfud ke langit itu dalam jumlah yang satu, itu tepatnya pada malam bulan Ramadan. Ada satu malam di bulan Ramadan itu yang Allah menurunkan Al-Quran itu di dalamnya. Maka malam itu disebut malam kemuliaan. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu pada malam 17 bulan suci Ramadan. Nah, kita bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Ya, disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ayat yang ketiga, penjelasan daripada ayat yang kedua, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mau menghitung 1000 bulan itu berapa tahun, maka muncul angka 83 sekian tahun. Sehingga satu malam itu, jika kita melakukan ibadah, melakukan amal soleh, membaca Quran, bertepatan dengan malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu sama halnya dengan kita melakukan ibadah selama 83 tahun. Subhanallah. Itulah salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Apalagi kemuliaan yang diberikan oleh Allah di malam Lailatul Qadar? Ingat ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang pada malam hari itu Allah menurunkan malaikat dan ruh, sebutan lain malaikat Jibril, yang semuanya malaikat itu turun atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh urusan manusia yang ada di muka bumi. Kita bisa bayangkan betapa mulianya malam hari itu sampai Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dan malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan-urusan kita. Sampai kapan malaikat itu turun dan mengurusi urusan-urusan kita? Nah, di ayat yang kelima anak-anakku sekalian,
salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, sejahteralah orang-orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang mendapatkan malam itu sampai terbitnya fajar atau sampai munculnya fajar. Nah, anak-anakku sekalian, dari terjemahan ayat per ayat dari surat Al-Qadar ini kita bisa mengambil isi pokok kandungan yang amat sangat penting. Dan ini yang harus anak-anakku ingat, kalau perlu dicatat. Yang pertama, isi pokok kandungan dari surat Al-Qadar ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya umat Islam, kitab sucinya kita semua itu pada Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan. Dan yang kedua, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Selain daripada itu, Allah masih memberikan kemuliaan bahwa satu malam Lailatul Qadar menurut Al-Quran digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 sekian tahun. Dan pada malam hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi atas izinnya dan untuk mengatur semua urusan-urusan manusia. Itulah beberapa isi pokok kandungan dari surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Tentu anak-anakku sudah tahu sekarang. Sehingga tugas kalian berikutnya adalah dihafalkan ayatnya dan terjemahannya serta ditingkatkan semangat untuk ibadahnya. Lebih-lebih nanti pada saat berada di bulan suci Ramadan, kita cari malam yang mulia itu. Kita cari malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kalau kita beribadah tepat bersamaan dengan malam itu, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian anak-anakku sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan tetap semangat, tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh berputus asa. Kita lakukan sesuatu yang terbaik walaupun kalian semuanya berada di rumah, dan jangan sungkan kalau tidak tahu bertanya. Pak Fahmi siap untuk menunggu dan menjelaskan, dan Pak Fahmi tunggu di pertemuan berikutnya. Pak Fahmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.